DNA itu sebagai pembawa sifat kita, itu sekarang sudah mulai banyak dipakai, baik selain untuk deteksi penyakit, juga diabetes. Itu kalau diabetes tipe 1 memang faktor keturunannya tinggi. Tapi kalau diabetes tipe 2 kan itu modifikasi lifestyle. Artinya Halo sahabat Premier, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Premier Surabaya. Dan senang sekali saya Nareswari Rila kali ini bisa berjumpa kembali di episode yang baru. Dan yang pasti temanya, ini saya juga penasaran. Dan siang hari ini juga sudah bersama dengan Profesor Dr. Jusak Nugraha, spesialis patologi klinik. Halo, selamat siang dokter, apa kabar? selamat siang. Sehat ya dok ya? Sehat. Waduh, ini dok. Jadi dokter udah datang, saya langsung mau todong yang lagi ngehits banget, lagi viral di mana-mana mengenai tes DNA. Bukan cari tahu bapaknya siapa dokter. Tapi kali ini tes DNA yang lagi banyak banget dibahas, dibicarakan di sosial media itu mengenai mulai dari penyakit, genetika, bawaan, sampai sifat atau yang lain-lain tuh juga bisa dicek ya dok. Sebenarnya itu kayak gimana sih dok? Benar bahwa DNA itu sebagai pembawa sifat kita, itu sekarang sudah mulai banyak dipakai, baik selain untuk deteksi penyakit, juga kecenderungan terhadap penyakit bawaan, termasuk juga untuk meramalkan kelak bagaimana perkembangan dari penyakitnya dan kepekaan terhadap suatu obat dan pengobatan tertentu, karena sekarang ini eranya yang namanya personalized medicine. Ya. Di mana personalized medicine itu tidak ada baju yang pas untuk semua orang, tapi setiap pasien itu mempunyai karakter sendiri. Jadi obatnya bisa disesuaikan. Itu nanti namanya farmakogenomik. Nanti juga dia kecenderungannya bakal sakit apa, itu juga bisa dilihat dari DNA-nya. Juga bahkan penyakit infeksi pun kerentanannya bisa dilihat dari tes DNA. Dan metode-metode sekarang itu makin canggih, sehingga apa yang dulu perlu waktu panjang, misalnya untuk sequencing, whole genome sequencing, sekarang itu bisa dengan cepat bisa dilaksanakan. Bahkan dengan CRISPR, itu sekarang sudah bisa mendeteksi zat dengan kadar yang amat sangat rendah. Jadi misalnya deteksi kanker yang stadium masih awal sekali, di mana belum dibiopsi dari darah, itu namanya liquid biopsy. Jadi dari darah bisa diketahui ada kanker tertentu atau tidak. Kurang lebihnya demikian. Ini menarik banget sih Prof, karena memang kayak tadi Profesor bilang mulai dari kedepannya sakitnya apa aja gitu. Jadi kita nggak perlu percaya ramalan garis tangan ya Prof. Ini benar-benar udah akurat banget. Nah, untuk sistem kerjanya sendiri tes DNA Prof, ini itu lebih banyak pakai darah, air liur, karena kalau saya lihat dari sosial media ada yang alat yang digital nyambung ke handphone itu loh Prof. Kemudian atau memang ada tes-tes yang lainnya? Jadi kalau untuk sampelnya itu harus dari sel yang berinti. Sel yang berinti yang paling gampang dicapai itu dari pengambilan darah, kita ambil leukositnya. Leukosit berinti. Tapi kalau orang awam kan nggak bisa ngambil darah sendiri, jadi pakai tes bukal. Asal dia betul mengambil sel epitel dari mulut, nggak apa-apa. Itu juga bisa salah satu sumber dari sel yang mengandung DNA. Oke, dan untuk akurasinya sendiri berapa persen, Prof? Akurasinya tergantung metode yang dipakai. Oke. Jadi kalau misalnya yang tes bukal swab tadi, dia ada kemungkinan terkontaminasi dan sebagainya. Kalau metodenya sendiri sih sudah baku katakanlah, tapi kesalahan itu biasanya dari kesalahan sampling, kesalahan kontaminasi, atau tercemar, atau tertukar. Nah, untuk penyakitnya nih, Prof.
kira-kira saya nggak tahu, kadang-kadang tuh di luaran sana berbeda-beda, ada yang bilang bahwa penyakit tidak menurun, ada yang bilang penyakit itu menurun. Sebenarnya apakah memang penyakit itu menurunkah atau seperti apa? Karena kalau dari tes DNA sendiri kan kita juga bisa ngelihat keturunan kita juga ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi ambil contoh Angelina Jolie. Waduh, contohnya tinggi banget. Jadi dia keluarganya banyak yang kena kanker payudara. Oke. Dan dia tes BRCA1 dan BRCA2. BRCA1, BRCA2 itu juga salah satu tes DNA. Dan dia positif. Oh. Dia punya gen untuk menderita kanker. Dia belum menderita kanker. Jadi belum ada deteksi kanker di tubuhnya. Tapi karena BRCA1 dan BRCA2 itu termasuk gen yang high penetrance namanya. High penetrance itu kuat untuk garis keturunannya. Jadi dia lihat saudara-saudaranya banyak yang kena, orang tuanya kena. Dia memutuskan untuk mastektomi. Dia berani berkorban sejauh itu daripada dia meninggal karena kanker payudara. Salah satu contoh. Contoh lain yang sudah diterapkan oleh Dr. Opjin di sini adalah tes yang namanya NIPT, Non-Invasive Prenatal Testing. Kalau zaman dulu untuk melihat bayi yang dikandung, ambil DNA-nya, waduh mesti nembus cairan amnion. Itu invasif. Takut orang diambil cairan amnionnya. Sekarang dari tes darah, kalau kehamilannya sudah 5 bulan, kita bisa tahu janin yang dikandung itu ada trisomi atau ada kelainan bawaan atau tidak, sehingga bisa diputuskan nanti kehamilannya diteruskan atau tidak misalnya. Oh, sekarang itu udah secanggih itu juga ya berarti Prof? Sudah bisa dilaksanakan. Oke. Nah, kalau misalnya untuk penyakit-penyakit yang lainnya, kalau misalnya tadi kan Profesor ambil contoh adalah kanker payudara gitu. Sekarang juga bisa mulai dari diabetes gitu, bisa juga nggak sih Prof? Diabetes, itu kalau diabetes tipe 1 memang faktor keturunannya tinggi. Tapi kalau diabetes tipe 2 kan itu modifikasi lifestyle. Artinya walaupun kedua orang tua saya tidak diabetes, tapi kalau saya lifestyle-nya banyak makan manis-manis, lalu juga tidak kurang olahraga, itu bisa terkena diabetes. Nah, untuk tes-tes untuk diagnosis hal penyakit yang multifaktorial istilahnya, itu gabungan dari tes DNA dengan faktor-faktor risiko yang lain memakai AI. Jadi dengan machine learning bisa diketahui nanti berapa risiko untuk menderita. Hazard rasionya bisa ditemukan. Wah, ini sih menarik banget ya sahabat Premier ya, karena kita akhirnya terbuka informasi baru bahwa kesehatan itu memang pertumbuhannya sangat cepat sekarang sangat ya cepat, Prof. Betul. Ya. Tapi saya juga penasaran kira-kira berapakah usia yang tepat untuk melakukan tes DNA ini? Jangan dijawab dulu Prof, karena kita habis ini bakal segera kembali lagi. Sahabat Premier, kembali lagi di podcast Rumah Sakit Premier Surabaya, dan kali ini waktunya Profesor Jusak yang bisa menjelaskan kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan tes DNA itu usia berapa? Sejak dinikah memang atau 30 tahun ya tidak terlambat lah dok. Kira-kira kapan dokter? Kalau ada kecurigaan atau ketakutan untuk kelainan bawaan, seperti contoh tadi, bahkan ketika janin pun ibunya sudah diperiksa dengan NIPT. Lalu kalau ada screening prenatal dan bayi baru lahir, kalau ada kecurigaan misalnya orang tuanya ada pembawa sifat thalassemia atau sickle cell disease atau kelainan bawaan lain, retinoblastoma, bisa langsung dilakukan pemeriksaan DNA. Jadi kedepannya dalam 5-10 tahun ke depan, tes DNA ini akan merupakan salah satu paket dalam pemeriksaan laboratorium.
Oke, nah sepenting apa sih Prof untuk tes DNA zaman sekarang ya? Apalagi banyak penyakit-penyakit yang tiba-tiba muncul beragam, terus rasanya kayak orang zaman sekarang jauh lebih bisa dibilang rentan nggak sih Prof sama penyakit gitu? Sekarang ini memang lingkungan kita ini tidak terlalu ramah kalau boleh saya bilang. Jadi kita lihat memang insiden penyakit autoimun, insiden infeksi, itu juga lalu kelainan darah juga meningkat. Jadi ini ada hubungannya juga dengan sistem bawaan imun kita dan juga di membawa sifat kita. DNA itu juga hal yang mengendalikan sistem imun kita. Apakah memang ada pergeseran DNA atau seperti apa, Prof? Bukan. Jadi DNA itu kalau lingkungannya kurang baik, itu mengalami hipermetilasi namanya. Jadi saudara kembar pun, kembar identik satu telur, kalau kena lingkungan yang berbeda, nanti hipermetilasi DNA-nya berbeda, maka itu yang satu bisa sakit, yang satu bisa sehat, walaupun DNA-nya sama. Jadi DNA clock-nya seseorang itu dilihat dari hipermetilasi. Hipermetilasi itu terjadi kalau lingkungannya tidak mendukung penuh radikal bebas dan sebagainya. Nah, kira-kira dok, dengan adanya sekarang tren yang sudah semakin berkembang juga gitu, sepenting apa sih untuk melakukan tes DNA? Kalau ada kecurigaan di keluarga, misalnya banyak yang menderita kanker misalnya, kita bisa periksa CA-RIS, seberapa besar kita mempunyai risiko untuk menderita kanker. Oh, cuman berarti tergantung dari keturunan keluarga aja ya, Prof ya? Maksudnya? Salah satu. Untuk penyakit-penyakit lainnya, kalau misalnya iseng-iseng, ini anak saya 10 tahun pengen saya cek lah, nanti itu juga oke lah ya, Prof? Harus jelas tujuannya. Oh gitu, nggak bisa sembarangan ya? Nggak bisa sembarangan, karena jenis tes DNA itu ada beragam banyak sekali. Oh gitu. Jadi misalnya seorang diberi obat pengencer darah, clopidogrel, ingin tahu, saya nanti ini diobati dengan clopidogrel, mempan apa nggak mempan, bisa encer darahnya apa tidak, nanti kena stroke lagi, maka bisa dites DNA terhadap clopidogrel tadi, CYP sekian, itu akan tahu kita termasuk slow metabolizer atau rapid metabolizer. Oh, saya pikir namanya tes DNA itu ya satu kali tes mencakup semuanya. Ternyata memang tergantung dari kebutuhannya. Kira-kira dari jenis-jenisnya ada apa aja, Prof? Ada banyak. Tadi misalnya yang NIPT untuk melihat adanya trisomi, Down syndrome dan sebagainya. Lalu yang untuk farmakogenomik itu respons seseorang terhadap obat. Lalu nutrigenomics, makanan seseorang itu efeknya terhadap masing-masing orang beda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan. Betul, ini biasanya viral untuk diet ya, Prof ya. Ternyata jenisnya ada banyak. Lalu epigenetic clock tadi bisa dipakai untuk anti-aging misalnya. Oh wow, menarik. Oke, ternyata wow, segitu detailnya ya Prof ya untuk tes DNA ini. Tapi terima kasih banyak loh Prof untuk waktunya. Ternyata memang sekarang saya jauh lebih jelas lagi, tidak bisa asal-asalan. Jadi kalaupun memang di luaran sana banyak yang tes-tes instan, lebih baik langsung ke pakarnya aja, langsung ke Prof Jusak aja kayaknya gitu. Tapi mungkin ada Prof, sebelum kita menutup episode kali ini, ada yang mau disampaikan untuk sahabat Premier yang ada di rumah yang mungkin ada rencana untuk melakukan tes DNA. Ya, halo sahabat Premier semua. Jadi memang tes DNA ini akan makin marak istilahnya. Kalau mau memeriksa katakanlah nutrigenomics atau farmakogenomics itu silakan, tapi jangan lupa mesti ada klinisi nanti yang menjelaskan interpretasi dari hasil tes tersebut, karena interpretasinya tidak semudah yang dibayangkan awam.
Itu aja. Oh, udah itu aja. Pokoknya kalau misalnya sahabat Premier membutuhkan pertolongan khususnya untuk tes DNA, Iya. biar nggak asal gitu ya Prof ya, membacanya tiba-tiba nanti interpretasi dengan sendirinya, atau tanya ChatGPT, mendingan langsung ke Prof Cusak aja kalau kayak gitu. Tapi kalau itu hanya untuk lihat ancestry, saya ini orang keturunan Mongol atau keturunan apa berapa persen, itu nggak usah, nggak apa-apa. Karena langsung ternyata saya ini Arabnya 10%, lalu Cinanya mungkin 40%. Itu pakai Mungkin. filter TikTok aja itu, Prof. Terima Itu kasih, dah. Prof. Terima Terima kasih. kasih untuk waktunya dan terima kasih banyak sekali lagi untuk sahabat Premier yang ada di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga tunggu untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dah.